firman Tuhan atau tidak? Iyalah, firman Tuhan, karena itu Firman kan Tuhan. diambil dari kitab Yahudi. Oke. Itu kan kitab Yahudi yang sekarang disimpan di naskah Talmud di Yerusalem. Oke. Disimpan Kalau itu. misalnya firman Tuhan, pertanyaannya, menurut Islam dan menurut orang Kristen, Tuhan itu adalah omniscience. Tuhan itu adalah hidup yang maha tahu. Orang yang paling berilmu. Bukan orang ya. Tuhan itu yang paling berilmu. Nah, dan tidak ada kesalahan. Kalau Tuhan ada kesalahan, ilmunya kurang, berarti sifat seperti ini bukan sifat. Lihat beberapa fakta sejarah. Contohnya dari kejadian bab 12 nomor 14, nomor 15, dan kejadian bab 41 nomor 14. Nah, Alkitab itu menggunakan kata Fir'aun atau Faro secara anakronistik. Nah, untuk apa? Untuk semua penguasa Mesir, baik pada zaman Nabi Ibrahim atau Abraham. Nah, di kejadian 12:15, atau Nabi Yusuf, nah di kejadian 41:14. Nah, padahal kelar tersebut belum ada pada zaman itu dalam ilmu atau fakta sejarah. Karena kelar Fir'aun itu atau Faro aslinya berarti rumah yang besar. Baru mulai digunakan secara resmi untuk merujuk pada sosok Raja Mesir pada era kerajaan baru atau New Kingdom, yaitu rajanya itu adalah orang asli Mesir. Tetapi sebelumnya itu orang Mixos. Mixos itu bukan orang asli Mesir. Makanya penduduk di sana itu tidak akan menghormati raja-raja yang bukan asli Mesir dengan menggunakan gelar Fir'aun atau Faro. Intinya, dengan singkat, kalau dalam sejarah tidak pernah ada gelar seperti itu pada zaman Nabi Ibrahim atau Abraham atau Yakub atau Jacob. Kenapa dalam perjanjian lama itu bisa ada kesalahan yang itu menurut secara itu besar ya, kesalahan yang besar juga, karena gelar yang salah itu digunakan salah waktunya, salah masanya. Sedangkan kalau orang yang pernah penasaran apakah kitab Muslim atau Al-Quran menyontek dari kitab perjanjian lama atau perjanjian baru, kenapa dalam Al-Quran itu pada kisah Nabi Yusuf, atau kerajaan pertengahan Hyksos itu, Al-Quran secara konsisten menyebut penguasa Mesir dengan sebutan Al-Malik. Al-Malik. Tapi baru sebut Fir'aun atau Faro pada zaman Moses. Yang pertama, perjanjian lama atau yang orang Kristen percaya bahwa itu firman Tuhan. Sudah ada kesalahan dan tidak jadi firman Tuhan lagi. Yang kedua, yang mengatakan bahwa Quran itu nyontek dari Bible, udah kakal, sudah salah. Jadi dua kemungkinan yang bisa terjadi adalah dua inti yang saya sampaikan. Berarti Bible itu bukan firman Tuhan dan Quran itu firman Tuhan dan tidak nyontek dari Bible. Itulah. Kak Derni, tangkap nggak apa yang dibilang? Saya kasih tahu untuk netizen di bawah, Bang Fris ini dari Thailand ya. Jadi beliau tidak begitu fasih ngomong berbahasa Indonesia. Jadi ketika mengomong masih dipilah sedikit kata-kata Indonesianya agar bisa dimengerti lawan diskusinya. Nah, jadi maksudnya nih adalah Bang Fris mengatakan kenapa di Bible sudah mencatatkan Fir'aun yang dimana Fir'aun itu hanya ada pada masanya Moses. Begitu ya, Bang Fres ya? Bukan. Sementara Kalau Bible itu salah. Bible itu menggunakan gelar Fir'aun di zaman Abraham dan iya, Yusuf. maksudnya itu. Iya. Sementara Firaun itu ada di zamannya Moses, Musa. Sementara di zamannya Abraham sudah ada kata Firaun. Itu sudah berbeda. Begitu. Nah, Dan coba dalam dijelaskan Quran itu kenapa tidak di pernah zamannya pakai- Abraham tidak ada kata ya? Dan
Quran itu sangat melawan dengan Bible. Quran tidak pernah menggunakan gelar Faro pada zaman Abraham Ya, atau Al-Malik. Yusuf. Kita pakai Nah, Malik. Al-Malik di zamannya Raja. di zamannya Abraham, Nabi Ibrahim. Makanya di zaman Nabi Ibrahim tidak pernah disebut Firaun. Hanya di zamannya Musa. Ketika Zaman Musa membawa Musa. Bani Israel keluar dari tanah Mesir, di situ sudah ada pemimpinnya bernama Firaun disebut. Raja pemimpin Mesir itu disebut Firaun. Sementara di zamannya Nabi Ibrahim belum ada kata Firaun. Masih belum ada di zaman Firaun begitu loh. Nah, kenapa di Bible ada? Nah, itu maksudnya. Silakan Kak Oke, Derdi. baiklah. Di dalam Al-Quran kalian dikatakan berimanlah kepada Taurat, Zabur dan Injil. Ya, itu Allah kalian ya mengatakan itu ya, bahwasanya berimanlah kepada Taurat, Zabur dan Injil. Nah, jadi yang ada di Bible ini ditranslate ke bahasa Indonesia dari bahasa Ibrani ya. Kitab Perjanjian Lama mulai dari Kejadian sampai Maleakhi itu ditranslate ke bahasa Indonesia dari kitab Ibrani. Sekarang itu ada bukunya, ada naskahnya di Talmud naskah Yerusalem ya. Jadi kalau kalian mengatakan kenapa ini, berarti kalian udah melawan Allah. Sedangkan Allah menyuruh kalian mengimani itu kitab terdahulu. Jadi kalau ada pun nama Firaun itu di zaman Musa, lalu di zaman Ibrahim, ya udah tentu barang itu diambil dari sana. Karena Bible ini tidak bisa ini dikurang-kurangi. Nah, makanya di dalam Kejadian sampai Maleakhi, kenapa orang Kristen tetap memakai semua kitab-kitab Taurat dan para nabi ini, Zabur ini? Karena ini adalah firman Tuhan, nggak mungkin kita buang. Bukan kayak kalian. Al-Quran mana ada kitab Mazmur, kitab Yesaya, kitab Hosea, kitab Yehezkiel. Ini semua nabi-nabi ini. Perhatikanlah Al-Quran kalian. Ada nggak kitab-kitab ini? Banyak kali loh nabi, nama-nama kitab-kitab nabi, termasuk Nabi Yesaya, nabi besar. Ada 66 kitab, ya. Jadi kenapa di dalam Alkitab ini? Lagi. Tunggu sedikit Saya lagi. potong dulu. Ini. Bukan, saya tidak Kenapa mau di sini? menjelaskan, saya tidak membantah. Kan giliran Saya cuma memotong, saya meminta Kak Derni menjawab, kenapa di zamannya Abraham sudah ada nama Firaun, ya, sementara Firaun itu adanya di zamannya Musa. Itu pertanyaannya, kenapa? Ini soal, Kalau ini ibu-ibu itu mulai membuka topik yang baru. Apakah Muslim perlu meyakini dengan kitab Injil atau kitab Taurat zaman sekarang dari orang Kristen dan Yahudi? Itu topik yang baru. Jadi kita kembali dulu. Apakah Perjanjian Lama itu Firman termasuk Tuhan. salah satu kitab yang berlawanan dengan fakta sejarah dan itu sudah menjadi kitab yang dingarang manusia? Karena ada kesalahan. Tuhan tidak bisa mungkin ada kesalahan. Jawab dulu ini. Baru Nah, itu maksudnya. kita lompat ke topik. Apakah Muslim perlu Yang baru. meyakini Taurat dan Injil? Coba menjawab dulu. Fakta sejarah. Sejarah membuktikan bahwa Firaun tidak ada di zamannya Abraham. Tapi nama kata Firaun adanya di zaman Nabi Musa. Ketika Nabi Musa diutus oleh Allah kepada Bani Israel, begitu. Kenapa di dalam Bible itu sudah ada? Padahal sejarah membuktikan Firaun belum ada di zamannya Abraham. Oke, aku ya. Begitu. Di dalam Alkitab atau Bible, penyebutan gelar Firaun untuk penguasa Mesir pada zaman Abraham. Kejadian 12 ayat 10 sampai 20. Ditulis dari sudut pandang narator atau penasehat sejarah di masa kemudian yang sudah terbiasa menyebut Raja Mesir dengan gelar tersebut. Bukan berarti kata itu dipakai oleh Abraham sendiri, ya. Nih, sudut pandang penulis narator, ya. Kitab Kejadian ditulis atau disunting pada masa ketika gelar Firaun sudah umum dipakai orang Israel untuk menyebut Raja Mesir. Ya kan? Narator menggunakan kata yang akrab bagi pembacanya saat itu, ya. Arti kata Firaun berasal dari bahasa Mesir, Perah, yang berarti rumah besar. Sering kata ini berubah menjadi gelar umum bagi penguasa atau Raja Mesir. Berarti kata Firaun sudah ada di zamannya Abraham? Kan udah dibilang diambil dari sejarah itu loh.
Jadi Firaun itu Apakah sudah biasa ada di dipakai zaman kepada Abraham? Itu ada. penguasa yang Sudah jahat. Gitu, penguasa yang Apakah sudah jahat. ada? Apakah sudah ada? Inilah buktinya Di zaman- yang ku baca itu, makanya jangan potong dulu. Nah, cara Bani penulis Israel, kita, sebentar. Alkitab Jangan terlalu sering- panjang. Bani Israel itu ada pada kapan, Bu Derni? ya Musa, Abraham. Nah, di situ menjelaskan pada waktu adanya Bani Israel yang di Bani Israel yang di mana mereka itu menjadi budak oleh orang Mesir. Baru situ ada Firaun. Nah, Dengar ya. pertanyaannya lagi, apakah Firaun ada pada zaman Abraham? Gini loh kalian teman-teman muslim. Alkitab sering menggunakan istilah yang berlaku pada zaman ketika teks itu ditulis agar mudah dipahami pembaca dari masa ke masa. Bukan selalu memakai istilah asli lokal dari era ribuan tahun sebelumnya. Berarti tidak memakai istilah lokal. Udah paham Bang Fris, di situ udah garis bawah ya. Itu dia. Jadi Firaun itu kan penguasa yang jahat. Jadi setiap penguasa yang jahat dicantumkan ke Firaun gitu loh. Makanya ada di dalam Abraham. Gak ada itu. Loh, Allah kalian kan disuruh mengimani kitab itu Taurat, hanya Zabur salah dan satu contoh. Injil. Tarik ke imani. Bukan disuruh kalian mengkritik loh. Tarik ke imani. Coba dulu. Buktinya Jangan kalian terlalu panjang, melangkah jangan. lebih pintar kalian daripada Sebentar. Allah. Enggak sabar. Udah, nanti dijelaskan bagian itu. Itu bukan topik kita. Selesaikan dulu yang ini. Oke, silakan. Ini saya Oke. sudah tahu argumentasi ini. Argumentasi ini sangat gampang. Dan itu yang ibu ambil itu pasti answering Islam ada dari Sam Shamuan. Dan tadi ibu itu membaca ya, baca dari Google. Dibaca Jelas dong, mana itu bisa membaca. ngarang. Harus dibaca, nggak bisa ngarang. Jadi kalau ibu itu beralih teksnya disesuaikan dengan bahasa zaman pembaca berikutnya. Nah, secara otomatis mengakui bahwa teks tersebut itu bukan lagi wahyu murni. Bukan wahyu murni zaman Musa atau Daud, melainkan produk kompilasi dan editing editor manusia berabad-abad. Nah, kemudian yang kehilangannya itu keaslian konteks aslinya. Yang kedua, kalau misalnya ibu bilang secara bahasa itu, orang Kristen itu pintar dikit ya. Bukan pintar, tapi licik. Oh, kalau bahasanya itu memang salah, bukan karena Tuhannya salah, karena bahasa itu, Tuhan menggunakan bahasa itu untuk orang di zaman Yesus mengerti. Nah, mengerti konteksnya. Karena saya pernah tahu ini, ada seorang Kristen di Thailand. Dia bilang, ini namanya anakronisme. Misalnya, contohnya, Dr. Anat pada usia 5 tahun, tidak pintar matematika. Tetapi dalam masa lalu, waktu Dr. Anat 5 tahun, apakah dia doktor? Dia bukan doktor. Nah, inilah anakronisme seperti kitab Injil menggunakan gelar yang salah waktunya. Bukan karena salah, tapi supaya orang pada zaman sekarang itu mengerti. Nah, ini juga argumentasinya. Tapi itu salah karena Dr. Anat itu adalah satu orang yang sama. Tapi Raja Mesir itu beda orang, beda masa, dan beda suku. Suku Hyksos sama suku Mesir beda. Tapi kalau ibu tidak bisa menerima masalahnya bahasa, ada yang lain. Yang seperti tadi saya mengambil tentang fakta secara tentang ini. Kau lihat di 1 Samuel, saya lupa. 1 Samuel 17 bab 17 nomor 5. Samuel 7. Ini saya baca. Kau lihat itu digambarkan mengenakan kepotong tembakau dan baju sirah sisik. Nah, baju sirah sisik yang berkeping-keping ya. Seberat 5.000 shikal tembakau. Nah, serta pelindung kaki tembakau. Tapi masalahnya, seragam yang digunakan oleh Goliat itu baru ada pada abad ke-11. Maksudnya apa? Perlengkapan tempur ini mencerminkan baju sirah hoplite Yunani kuno atau tentara bayaran abad ke-7 atau ke-6 sebelum Masehi, bukan prajurit Filistin, yaitu Goliat ya pada abad ke-11 sebelum Masehi. Nah, pada zaman Daud.
pada abad ke-11 sebelum Masehi itu pelindung kaki tembakau belum umum digunakan di wilayah itu. Nah, ini bukan bahasa lagi. Apakah Tuhan kalian itu menggunakan seragam untuk orang zaman lalu, zaman Yesus itu mengerti lagi. Itu bukan bahasa lagi ya. Tadi kalian membantah saya, Kristen membantah saya secara bahasa. Tapi ini sudah seragam. Seragam itu yang digunakan oleh kalian itu salah waktunya, salah fakta secaranya. Dan itu periodenya panjangnya, 500 tahun kesalahannya. Apakah perjanjian lama tetap dari Tuhan lagi? Udah? Oke, baik. Di 1 Samuel 17 ayat 5 itu ya, di situ tentang mendeskripsikan perlengkapan perang raksasa Goliat dari bangsa Filistin. Ada sejarahnya itu di Al-Qur'an, ada. Sejarah Goliat dan Daud ada. Waktu mereka ada di dalam Al-Qur'an itu dikisahkan. Ada. Nggak tahu kalian kan? Makanya beleng-beleng. Orang kalian nggak pernah lengkap di buku Maaf kalian. ya. Sabar. Apakah di Quran Jangan terus menyebutkan panas seragamnya? dong. Tadi kamu Apakah di Quran ngomong aku menyebutkan diam. seragamnya? Sabar, biar ku jelaskan Samuel. Ya, nih. Ulangnya mendeskripsikan perlengkapan perang raksasa Goliat dari bangsa Filistin. Ya, Filistin. Yaitu ia mengenakan ketopong, helm. Ketopong itu helm. Perunggu di kepalanya dan memakai baju jirah bersisik seberas 55.000 shikal perunggu, sekitar 57 kg. Ya, di situ ada makna konteks ayat itu. Ya, simbol kekuatan manusia. Berat dan mewahnya baju jirah serta senjata Goliat menunjukkan keunggulan fisik, teknologi militer, dan teror yang ia miliki untuk menakuti bangsa Israel. Nah, itu dia ya. Ini kontras dan dengan iman. Ayat ini menegaskan betapa tidak seimbangnya pertempuran secara logika. Tunggu dulu, sabar. Kau kan nggak Kristen, nggak ada kau imani ini. Cerita yang ibu sampaikan. Ada rupanya di buku kalian di Al-Quran, ada rupanya cerita Goliat dan Daud. Ada. Bagaimana di situ dikatakan? Bagaimana? Al-Baqarah ayat di surat Al-Baqarah. Jalut dikatakan. Ada kan? Ah, itu. Terus. Nah, ada, yang baguslah. ditanyakan sama Fris, perhatikan pertanyaannya Kak Derni. Iya. Di zamannya Goliat itu, baju-baju peperangan seperti itu belum ada. Kenapa sudah ada? Gitu. Goliat yang make. Makanya dituliskan di dalam kitab suci Kristen, di dalam Taurat. Iya, tapi sejarah membuktikan. Tanya orang Yahudi, ada nggak kisah itu? Ada nggak dipakai? Adakah dipakai Goliat? Ya, adakah dipakai Goliat? Ini buku, ini Bible ditranslate dari kitab Yahudi. Kalian nggak ada, detailnya nggak ada, ngarang-ngarang doang. Sama suruh tanya jawab. Ini jangan dicolok. Lebih paten lah Bible. Ditulis sejarahnya lengkap, ditulis silsilahnya bagaimana. Begini Kak Derni, izin ya. Contoh. Saya punya mobil Lamborghini. Kak Derni punya mobil Lamborghini. Kak Derni tidak punya mobil Lamborghini. Kalian bertanya, sabar dulu, diam dulu. Kita buat satu contoh nih Kak Derni. Bible nggak Kak ngerti Derni kau. sabar dulu dong. Selesai bicara. Tidak, apa yang ditanya Kalian. beda kali kau Makanya jawab. jangan botol. Kalau mau bertanya, diam duduk manis kayak anak BK. Biar saya yang menjawab. Diam dulu ya, makanya diam. Oke, dengar. Apa pertanyaan dari Bang Fris itu tidak kamu jawab Kak Derni? Nggak ada artinya di sini karena kita bicara. Nih. Ya silakan turun kalau ada artinya. Saya menjelaskan dulu. Saya, tidak pernah, menolak atau mengingkari apa yang dikatakan oleh ibu yang tadi, bahwa di dalam agama kita itu ada cerita tentang Jalut dan Daud. Tidak Iya, masalah. Jalut. dan Daud itu tidak masalah. Tapi di kitab suci mereka itu, di 1 Samuel bab 17, mereka itu ada kalimat anakronisme, yaitu berlawanan dengan fakta sejarah. Bukan masalah Jalut dan Daud, tapi mereka itu menyampaikan detil-detil tentang seragam dan pakaian yang Muslim tidak pernah lihat dalam Al-Quran. Makanya Daud dan Jalut ada dalam Quran, benar, betul.
Tapi di dalam Al-Quran itu tidak pernah menceritakan mengenai apa yang saya sampaikan tentang sejarah yang salah. Itu pertanyaannya. Itu pertanyaannya. Kenapa tidak sesuai sejarah membuktikan di zamannya Goliat itu tidak ada seragam peperangan seperti itu. Itu maksudnya Bang Fris. Kamu lari kemana-mana. Terus Nih. kamu bilang, tanya Yahudi. Nah ini lucu. Itu katanya kitab kalian. Tapi giliran ditanya tentang fakta sejarah yang berlawanan dengan Bible kamu bilang tanya Yahudi. Makanya jangan nyolong. Sedikit ya Bang Fris ya. Contoh, Bang Fris, saya punya Lamborghini. Bang Fris punya Lamborghini tapi pinjaman dari tetangga. Saya menjelaskan, oh Lamborghini begini, kecepatannya begini. Bang Fris juga menjelaskan. Bagaimana Bang Fris mau menjelaskan secara detail sementara punya tidak, tetapi meminjam. Betul tidak? Ya kan? Saya punya BPKB-nya. Bang Fris hanya menunjukkan STNK-nya. Karena hanya meminjam. Nah ini kalian gitu loh. Lanjut Bang Fris. Jadi kalau saya ceknya di dalam kitab-kitab mereka, terutama di 1 Samuel, itu disebutkan secara rinci bahwa Goliat itu mengenakan kepotong tembakau, baju sirah sisik tembakau. Mana di Quran bilang? Mana di Quran bilang? Hanya gitu, sederhana. Kenapa dia itu harus mutar-mutar panjang? Coba baca. Tidak ada masalah di Quran, ada Jalut dan Daud sebagai Goliat dan Daud. Itu bukan masalah ya. Karena Quran juga ada spesifik yang menyebutkan tentang pembuatan baju besi, nah sebagai keterampilan. Tapi tidak ada anakronisme itu tadi An-Baqarah juga ada di 249 sampai 251. Terus di surah Al-Anbiya, nah ayat 8 ke 80, surah An-Saba, nah ayat 10 sampai 11. Terus masalahnya di mana? Nggak ada masalah. Nah, hanya narasi biasa. Kejadiannya seperti apa? Tapi yang saya ambil dari kitab suci mereka itu adalah kesalahannya. Yang di Al-Quran tidak ada. Kesalahannya. Terus begini Bang Fris. Mereka mengatakan begini. Berarti kalian itu tidak mengimani kitab-kitab orang Yahudi. Bukankah tidak sempurna keimanan kami kalau kami tidak beriman kepada kitab-kitab terdahulu? Kitab-kitab terdahulu. Terus yang diimani oleh kitab orang Yahudi sampai sekarang kalian tidak imani? Tidak. Untuk apa kami imani itu lagi? Karena kitab-kitab terdahulu itu sudah tidak ada lagi. Karena sudah dirubah. Kita Sebagian tidak pernah isinya sudah percaya dirubah gitu. bahwa Taurat dan Injil itu berdasarkan gospel zaman sekarang. Itu saja. Perjanjian lama dan perjanjian itu. baru itu bukan dasar dari Taurat dan Injil yang kita yakini. Selesai. Nah, jadi kami pakai apa? Kami pakai Al-Quran Nur Karim. Kan begitu. Karena Quran sudah karena- mengoreksikan semuanya. Udah. Nah, iya betul. Saya sudah mau pamit dulu ya, mau makan sarapan dulu. Nah, saya mau Oh, doakan oke, ya siap. supaya Terima kasih, Bang Allah Fris. itu memberikan pahala sebesar penuh kepada pendakwah dan penjuang. Nah, yang Amin, amin. selama ini membela Amin. Islam ya. Semoga sehat dan selalu sukses. Doakan untuk saya juga ya, supaya dakwah di Thailand itu sudah sukses juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Grace, silakan buka kamera. Ari, buka kamera. Di sini wajib buka kamera.